Halo semuanya, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kuliah ke-8 dari pengantar ekonomi 1 dari kelas Ibu Nining dan Ibu Tia. Sebagai bagian dari pertemuan ke-8, kita akan membahas mengenai konsumer, produser, dan efisiensi dari pasar. Ini sebetulnya mestinya sudah dibahas sebelumnya, mungkin oleh Ibu Tia, tapi kita mungkin akan mencoba mengulang beberapa hal yang berkait dengan topik pasar persaingan sempurna yang sudah kita kupas. Jadi di dalam pertemuan ini kita akan mencoba melihat apa sih yang disebut sebagai consumer surplus, bagaimana itu terkait dengan kurva demand, kemudian bagaimana itu producer surplus, dan bagaimana dia berkait dengan kurva supply. Kemudian bagaimana pasar itu memproduksi alokasi yang diinginkan dari adanya resources yang tersedia, ataukah bagaimana cara supaya pasar itu menjadi lebih bagus outcome-nya. Oke, kita akan mencoba membahasnya pada pertemuan ini. Oke ya, kita lihat bahwa consumer, produser, dan efisiensi dari market ini bisa melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu dijawab ya, mengenai consumer surplus, producer surplus, dan bagaimana ini terkait dengan kurva pasokan dan bagaimana terkait dengan outcome dari market yang bisa diperbaiki. Oke, kita bicara mengenai bagaimana alokasi dari sumber daya itu bisa merujuk kepada bagaimana jumlah dari setiap barang itu diproduksi, kemudian produser mana yang memproduksinya, konsumen mana yang mengkonsumsi, dan di dalam welfare ekonomi kita akan membahas mengenai alokasi dari sumber daya yang akan berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi. Jadi kita akan membahas mengenai willingness to pay atau WTP. Jadi kita lihat bahwa willingness to pay itu merupakan willingness dari pembeli untuk membayar barang di jumlah yang paling maksimum dari yang mereka mampu membayarnya. Oke, saya akan di sini. Kalau kita perhatikan
Maka willingness to pay itu bisa dilihat dari dua contoh seperti yang kita lihat di sini, yaitu Anthony, Chad, dan Flea serta John. Ya, jadi ada 4 orang ini yang memiliki willingness to pay berbagai besaran. Anthony yang paling besar karena dia mungkin kaya, kemudian Chad 175 yang lebih rendah, dan yang ketiga adalah Lee 300 dan John 125. Ini 4 buyer dengan willingness to pay yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya 4 orang yang berbeda-beda tadi, kalau mereka ingin membayar sebuah harga iPod 200 US dollar, itu siapa yang akan benar-benar membeli. Jadi kalau kita lihat, maka Anthony dan Flea yang akan membeli iPod, Chad dan John tidak akan. Karena apa? Karena harga iPodnya 200 US dollar. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jumlah yang akan dibeli 2 pada saat price 200. Jadi bagaimana kaitannya dengan kurva demand? Jadi dengan harga yang kita buat di dalam tabel ini, demand curve itu akan bisa diturunkan. Nah, bisa kita lihat siapa yang membeli pada saat 300 atas, nggak ada yang beli. Tapi 251 ini yang beli Anthony. Pada saat 176 sampai 250 ini cuma satu yang beli, Anthony saja. Tapi pada saat 126 sampai 175 Chad beli. Pada harganya 125 0 sampai 125, maka John semua akan beli. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini kurvanya seperti ini. Nah, kita lihat kuantitinya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4 pada saat harganya seperti ini. Coba kita plot di dalam tabel. Kita lihat tabelnya seperti apa. Ini pada saat 300 US dollar ke atas, pembelinya ini 251, pembelinya 1. $176, 250, pembelinya 2. Pada saat 126 ke 75, pembelinya 3. Kemudian kita lihat pada saat 0 sampai 25 ini pembelinya adalah semuanya beli. Ya, jadi ini bentuk kurva demandnya nih kayak tangga nih. Dan ini caranya menurunkan kurva demand dengan adanya willingness to pay. Ya, tadi willingness to pay itu akan menentukan jumlah orang yang akan membeli barang-barang tersebut. Ini kurva demand, kenapa kurvanya negatif slope?
Jadi kalau orang jumlahnya banyak, maka mereka yang membeli juga akan banyak. Kurvanya itu semakin smooth ya, semakin halus ya, dan dia membentuk kurva dengan negatif slope. Nah, ini adalah willingness to pay dilihat dari tadi 4 orang yang sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kita masuk di consumer surplus. Ya, kita akan melihat consumer surplus itu sebagaimana kita menjelaskan bagaimana Anthony, Chad, Flea, dan John itu bisa membeli atau membayar berdasarkan surplus yang dia sanggup, yaitu sebesar willingness to pay dikurangi dengan price. Jadi kalau Anthony 250 willingness to pay, kalau harganya 260, maka Flea consumer surplus itu 300 US dollar dikurangin 260 menjadi 40. Di sini yang lainnya tidak akan mendapat consumer surplus karena mereka tidak membeli iPod dengan harga ini. Jadi consumer surplusnya itu 40 US dollar karena harganya 260. Jadi yang beli cuma adalah Flea saja. Ya, di sini Flea itu willingness to pay-nya berbeda dengan yang lain. Paling tinggi sih. Jadi consumer surplusnya 40 US dollar. Oke. Jadi ini adalah Flea willingness to pay, itu ada di bentuk persegi yang hijau ini, yaitu 300 dikurangi 260 jadi 40, total consumer surplusnya 40. Kalau seandainya harganya menjadi lebih rendah, jadi 220, maka consumer surplusnya 300 dikurangi 220 menjadi 80. Dan pada saat ini ternyata yang membeli itu nggak cuma Flea ya, jadi juga siapa tadi? Anthony, karena dia memiliki consumer surplus 250 dikurangi 220 ya 30. Jadi total consumer surplusnya adalah 80 ditambah 30 sama dengan 110. Dimana total consumer surplus itu adalah luas yang berada di bawah kurva demand dan di atas harga dari Q dari jumlah barangnya, dari 0 sampai Q ya. Kita melihat di sini adalah consumer surplus, di mana akan kita bicarakan jumlah dari buyer dan smooth kurva demand. Jadi kita lihat ini price, ini kuantitas.
Cuman untuk sepatu berbentuk kurvanya negatively slope seperti ini, karena jumlahnya banyak orang, jadi pada saat Q sama dengan 5 maka price nya 50. Pada saat Q nya 30 maka kita lihat pembelinya 15 ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah segitiga yang mencerminkan consumer surplus. Nah, di sini adalah luasnya adalah panjang kali tinggi kali setengahnya. Tingginya 30. Maka consumer surplusnya adalah setengah kali 15 kali 30. Ini 15-nya di sini, 30-nya di sini. Jadi 225. Nah, kita akan bicara kalau harganya naik, apakah consumer plusnya kira-kira menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Kita lihat. Mestinya sih logikanya kalau harganya lebih tinggi, consumer surplusnya jadi lebih kecil ya. Jadi kalau naik 40 menjadi consumer surplusnya jadi setengah kali 10 kali 20 sehingga hanya 100. Jadi terjadi turun dari consumer surplus karena ada buyer yang keluar dari market. Jadi menurunnya consumer surplus itu karena adanya buyer yang membeli price yang tinggi. Jadi kita lihat bagaimana active learning consumer surplus dengan adanya kurva demand seperti ini. Carilah marginal buyer, willingness to pay pada saat Q sama dengan 10. Jadi kita lihat pada 10 consumer surplusnya pada 30. Kalau P menjadi 20, berapa consumer surplusnya? Ini akan naik ya karena turun harga, karena buyer entering the market dan existing buyer akan membayar dengan harga yang rendah. Nih kan tadi. Jadi ini pada saat 10 consumer surplusnya 50 ya. Ini 10 kali 10 dibagi setengah jadi 50. Pada saat turun 20 kita melihat consumer surplusnya menjadi setengah kali 10 kali 10 sama dengan 50. Maka terjadi kenaikan consumer surplus yang tadinya 10 unit jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ini producer surplus ya, kita kaitkan juga dengan bagaimana nanti si produsen juga menerima keuntungan ya, surplus. Ini adalah cost, adalah harga yang mana seorang penjual harus mengorbankan untuk memproduksi sebuah barang. Ini diukur dari willingness to sell, produce and sell the good and service only if the price lebih tinggi dari cost, karena dia bisa untung. Jadi kalau misalnya Jack costnya 10, jangan 20, Chrissy 35, maka cost dari 3 seller di dalam pemotongan rumput
bisnis pemotongan rumput ini bisa kita lihat angkanya makin menaik ke bawah ya. Maka kita lihat pasokannya dari cost data, kita lihat kalau price-nya 0 sampai 9 nggak ada supply-nya, nggak ada yang mau motong rumput. Tapi kalau 10 sampai 19 maka Jack akan masuk mau. Kalau 20 sampai 34 maka Jack dan Janet yang mau. Kalau 35 ke atas nggak ada. Oh, jadi kalau 20 sampai 34 ini Chrissy dan Janet dan Jack ya, tapi kalau 35 ke atas maka kita bisa lihat nah 35 ke atas ini tiga-tiganya karena mereka mau, karena mereka adalah supplier ya. Jadi cost dan supply curve-nya akan menjadi, kita lihat bentuknya adalah seperti tangga tadi berlawanan dengan kurva demand. Dia menjadi kalau banyak demandnya dia akan menjadi halus ya, menjadi sebuah kurva yang memiliki slope positif. Ini ya. Jadi pada setiap Q maka tinggi dari kurva S adalah merupakan cost dari marginal seller, yaitu penjual yang bertambah satu orang, the seller yang akan keluar dari pasar kalau harganya dari jualan dia itu lebih rendah. Ini namanya marginal seller. Ini Jack cost, sini Janet cost, Chrissy's cost. Nah, kita lihat producer surplus adalah price dikurangi cost. Ini jumlah dari seller itu yang harus dibayar untuk memproduksi satu barang dikurangi dengan biaya penjualan untuk memasoknya. Maka harga tersebut akan menerima minus willingness to sell. Dan ini adalah producer surplus di mana price dikurangi cost. Kalau price-nya 25 di sini, maka producer surplus dari Jack itu ada di segi 4 ini, yaitu besarnya 15 kali 1 kan, ini 15 ini kali 1. Chrissy akan mendapatkan producer surplus sama dengan 0 karena dia ada di sini, lebih mahal biaya dia. Tapi Janet dapat di sini 1 kali 5 nih. Jadi total producer surplus adalah 15 ditambah 5 menjadi 20 karena 0 ini kan, jadi tidak ada tambahan lagi. Total producer surplus akan sama dengan area di atas supply curve di bawah price dari 0 sampai Q. Producer surplus dengan banyaknya penjual akan membentuk kurva yang halus seperti ini, dimana ini adalah price dan ini adalah
kuantitas. Jadi kalau Q dan 15 1500 atau 1500, marginal seller cost adalah 30 dan producer surplusnya adalah 40 karena pada saat price nya 40. Kemudian kita akan mencoba melihat kalau ada banyak penjual dan kurva smooth, yaitu kita melihat sebetulnya areanya seperti apa sih. Ini area producer surplus itu ada di atas kurva supply, kemudian juga di bawah price. Jadi akan membentuk sebuah segitiga nih. Jadi besarnya, luasnya adalah tinggi dikali dengan dasarnya dikali setengah, yaitu 40 dikurangi 15 menjadi 25. Tadi 40 dikurangi 15 menjadi 25. Ini height-nya ini 40 dikurangi 15, ini 40 dikurangi 15, jadi ini 25 nih. Yang ini nih, yang merah. Maka producer surplus adalah 25 ini dikali dengan 25 dibagi 2 karena ini luas segitiga menjadi 312.500. Bagaimana kalau harganya itu lebih rendah akan mengurangi producer surplus? Ya jelas dong. Ini harganya kan 40, kalau jadi lebih rendah area segitiganya jadi makin kecil. Kita lihat yang menjadi, kalau dia jadi 30 dari 40, maka producer surplusnya hanya tinggal kecil ini yang kuning. Ini terjadi kenapa lebih rendah? Karena ada penjual yang akan pergi dari market. Jadi di sini adalah turunnya producer surplus karena ada sebagian penjual yang tetap berjualan, tapi meskipun harganya menjadi lebih rendah. Jadi yang sebelah kanan ini yang keluar dari pasar ini yang tetap jualan, tapi dengan berkurangnya producer surplusnya. Nah, kita membuat active learning producer surplus. Tadi kita buat kurva supply-nya seperti ini. Carilah marginal seller cost pada saat Q sama dengan 10. Carilah total producer surplus pada waktu P sama dengan 20. Bila P naik menjadi 30, carilah kenaikan producer surplus karena menjual 5 additional unit, kemudian memperoleh harga yang lebih tinggi dari initial 10 unit. Maka kita lihat pada saat Q sama dengan 10, marginal cost-nya 20. Producer surplusnya adalah setengah kali 10 kali 20 sama dengan 100. Kalau price-nya naik menjadi 30, maka kita lihat consumer surplus-nya pasti akan lebih tinggi lagi ya.
jadi akan bertambah di segi tiga ini dan di area kotak ini. Jadi additional unitnya adalah setengah kali 5 kali 10 ditambah ini 10 dikali 10, maka ini 100. Nah, kita belajar mengenai market efisiensi. Efisiensi di dalam pasar itu adalah merupakan total surplus di mana terjadi penjumlahan dari consumer surplus ditambah producer surplus. Jadi sama-sama senang ya, efisien. Tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi consumer surplus adalah harga di mana buyer dikurangi jumlah yang harus dibayarkan oleh buyer, di mana buyer akan memperoleh gain, keuntungan dari berpartisipasi di pasar. Producer surplus adalah jumlah yang diterima oleh seller dikurangi biaya yang harus ditanggung oleh seller atau penjual. Di sini seller akan memperoleh keuntungan dari berpartisipasi di dalam pasar. Di sini total surplus sama dengan value to buyers dikurangi biaya bagi penjual. Ini kita bicara market efisiensi. Nah, kita bicara alokasi dari pasar terhadap sumber daya. Apakah alokasi dari sumber daya ini sesuatu yang diinginkan? Kalau terjadi desentralisasi di dalam ekonomi pasar, maka akan bisa ditentukan interaksi dari berbagai pihak yang tertarik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Di sini kita melihat total surplus adalah ukuran dari kesejahteraan masyarakat atau keseluruhan orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Untuk mempertimbangkan apakah alokasi pasar ini efisien atau tidak ya. Jadi kita lihat kalau efisien itu dilihat baik bagi konsumer maupun buyer. Di sini market alokasi pasar dari sumber daya ini akan ada efisien alokasinya dari sumber daya tersebut apabila memaksimumkan total surplus. Kalau ada barang yang dikonsumsi oleh buyer yang mau menghargainya terbanyak, kemudian barang yang diproduksi oleh produser di mana dia juga membuatnya dengan biaya yang paling rendah, maka raising menaikkan atau menurunkan kuantitas dari barang tersebut tidak akan menaikkan total surplus. Jadi kondisi ini yang namanya efisien karena ini sudah paling optimal. Jadi kondisi ini kalau dinaikkan atau diturunkan itu tidak akan berdampak terhadap kenaikan total surplus. Ini adalah market equilibrium, ada supply dan demand berpotongan pada satu titik tertentu. Jadi kita lihat titiknya di mana, di 15 dan 30, sehingga kita bisa menghitung berapa sih market equilibriumnya. Kita melihat kuantitas ini, titik ini, dan kita melihat bahwa price-nya 30 dan key-nya
15. Nah, inilah equilibriumnya. Jadi pada saat equilibrium terjadilah consumer surplus, yaitu adalah luas yang ada di bawah kurva demand dan di atas harga. Dan producer surplus ada di mana? Ada di bawahnya, yang ada di atas kurva supply dan di bawah harga. Jadi kita lihat ini. Jadi bentuknya ada dua segitiga yang saling berhimpitan ya di dalam garis harga. Apakah market equilibrium ini efisien? Iya. Jadi setiap pembeli itu yang memiliki willingness to pay pada harga di atas 30 akan membeli. Ya. Kemudian penjual di harga 30 dia juga mau memproduksi. Jadi semuanya senang. Nih. Jadi kita lihat buyer yang akan menghargai barang tersebut di harga yang termahal adalah mereka yang akan mengkonsumsinya. Karena every buyer yang willingness to pay-nya di atas 30 akan beli, yang di bawah nggak akan beli, ya kan? Jadi di sini buyer yang akan benar-benar membeli adalah mereka yang membayar dengan harga yang tertinggi. Kemudian kita lihat penjual mana yang memproduksi barang. Kita melihat setiap penjual yang memiliki cost di bawah 30 US dollar akan memproduksi barang tersebut. Kemudian yang memproduksi di atas 30 US dollar ini terlalu boros, jadi dia tidak akan memproduksi. Maka seller yang memiliki lowest cost, yang biayanya paling rendah, itu benar-benar yang akan memproduksi barang tersebut. Nah, apakah equilibrium itu di dalam jumlah akan memaksimumkan total surplus? Coba kita lihat. Kalau seandainya bukan di titik ini tapi di sebelah kanan, apa yang terjadi? Jadi kita melihat bahwa di sini tentu produsen tidak mau memproduksi karena terlalu mahal. Jadi dia akan terus ke bawah. Ya, jadi dia maunya tuh di sini, bukan di 20 ya. Produsen nggak mau dia memproduksi di sini. Kemudian Q-nya itu akan berada di 15. Jadi total surplusnya itu akan diperoleh dengan justru mengurangi kuantitas. Kemudian kalau kita lihat pada waktu Q sama dengan 10, kita lihat produsen itu juga mau, malah konsumen yang kalau seneng karena harganya di sini ya murah. Tapi kita lihat produsen mau juga nggak? Harganya nggak murah ya di sini. Harganya buat konsumen tuh ada di 40. Produsennya mau memproduksi, konsumennya nggak mau beli. Maka
total surplus tetap ada di titik 15 ini. Nah, inilah yang menjadi cara berpikirnya Adam Smith yang hidup tahun 1723 sampai 1790. Adam Smith ada pandangannya tentang invisible hand atau tangan yang tidak terlihat, di mana secara sukarela pembeli maupun penjual itu akan membentuk kurva yang efisien, dan itu akan membentuk kekayaan negara. Jadi semua itu terbentuk karena semua pihak, baik pembeli maupun penjual, itu sebetulnya cinta sama dirinya sendiri, dan kemudian terjadilah sebuah equilibrium karena adanya tangan yang tidak terlihat. Jadi kalau semua orang memikirkan diri sendiri, akan terbentuklah sebuah kurva yang efisien pada saat terjadi equilibrium antara keinginan membeli dan keinginan memproduksi. Tapi sekali lagi itu didasari oleh kepentingan mereka sendiri masing-masing sebagai orang-orang yang rasional. Nah, inilah yang disebut sebagai invisible hand ya, karena dia akan membentuk sebuah equilibrium di mana kurva demand dan supply-nya itu akan berpotongan. Dan inilah yang disebut sebagai invisible hand oleh Adam Smith, di mana diasumsikan bahwa informasinya sempurna antara penjual dan pembeli dan penjual. Kemudian ini yang akan menunjukkan jalan kepada semua orang di dalam pasar yang menghasilkan outcome yang paling baik, dan inilah yang disebut efisiensi di ekonomi. Dan ini hanya terjadi kalau ada pasar yang bebas, di mana ini adalah cara yang terbaik untuk mengorganisir aktivitas ekonomi. Ini coba kita melakukan kuis ya. Kalau ada orang mau jual ginjalnya di dalam sebuah pasar yang membolehkan adanya jual beli ginjal manusia, maka sebaiknya itu dilakukan sebagai basis percobaan untuk membantu memperpanjang usia pasien yang memiliki sakit ginjal. Apakah Anda setuju atau tidak? Ini kira-kira yang setuju lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, sesudah dilakukan survei, inilah jawabannya. Para ekonom mengatakan 57% setuju, karena mereka rasional. Di ekonomi itu ada rasionalitas. Dia mengatakan ya, ada yang mau jual, ada yang mau beli, ya udah, itu kan yang terbaik dan paling efisien. Tapi yang 16% tidak setuju, mungkin karena itu kan bukan barang yang diciptakan manusia, itu barang dari Allah, dari Tuhan. Yang 27% tidak tahu jawabnya harus seperti apa. Kemudian kita bicara mengenai efisiensi di pasar dan kegagalan pasar. Jadi di dalam efisiensi pasar dan kegagalan pasar ini akan terjadi benturan kekuatan dari pasokan dan permintaan yang akan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Asumsi mengenai bagaimana pasar bekerja
di mana pasar tersebut diasumsikan kompetitif sempurna ya, pasar persaingan sempurna yang tadi kita sudah bicarakan. Kemudian outcome di dalam pasar itu sesuatu yang menjadi tampak pada saat baik pembeli maupun penjual itu masuk ke pasar. Jadi kalau dua asumsi ini dipenuhi, bahwa pasarnya kompetitif dan outcome itu adalah terjadi pada saat buyer dan seller di dalam pasar, maka akan terjadi market equilibrium yang efisien. Market equilibrium is efficient may no longer be true. Jadi ini kalau forces ini hanya akan terjadi kalau dia efisien, tapi bisa saja dia akan menyebabkan market failure, karena di dalam faktanya yang kompetitif itu nggak ada. Kemudian di dalam market itu juga mungkin tidak hanya ada buyer dan seller di market tersebut. Nah, kita lihat market failure itu terjadi kalau market power a single buyer atau seller atau small group yang mengontrol pasar tersebut, sehingga marketnya menjadi tidak efisien. Nah, kita melihat ada eksternalitas di mana ini merupakan sebuah keputusan dari buyer atau seller yang berdampak bagi orang yang tidak berpartisipasi di dalam pasar tersebut, di mana akan terjadi equilibrium yang tidak efisien dilihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau itu yang disebut market failure, yang tidak efisien. Jadi simpulannya, consumer surplus adalah kemauan dari pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi dengan jumlah yang benar-benar mereka bayarkan. Di sini untuk mengukur manfaat dari buyer yang dapat dia dapatkan dari berpartisipasi di dalam pasar. Daerah di bawah kurva D dan ada di atas P. Ini adalah consumer surplus. Nah, producer surplus adalah jumlah penjual yang menerima, yang dia terima, surplus yang diterima oleh penjual dikurangi biaya produksinya. Ini diukur dari manfaat bagi penjual yang diperoleh dari berpartisipasi di dalam pasar. Di manakah areanya? Areanya itu berada di bawah harga dan ada di atas kurva supply. Kemudian alokasi dari sumber daya yang memaksimumkan total surplus ini dikatakan adalah efisien. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan selalu merasa tertarik dengan efisiensi, tapi juga tertarik dengan equality dari outcome ekonomi. Equilibrium dari pasokan dan permintaan akan memaksimumkan total surplus, di mana invisible hand dari marketplace akan menuju pada alokasi efisien dari sumber daya yang terbentuk dari adanya mekanisme penjual dan pembeli. Di sini pasar tidak akan mengalokasikan sumber daya secara efisien kalau kehadiran market failure itu ada, di mana itu muncul karena adanya market power atau karena adanya eksternalitas.
Nah, demikianlah. Tadi kita sudah berbicara mengenai efisiensi di pasar, yang mana pasar tersebut menghasilkan sesuatu yang secara sukarela terbentuk adanya interaksi antara pasokan dan permintaan, di mana kita melihat equilibrium itu ada. Dan inilah yang mendasari Adam Smith, di mana dia mengatakan karena ada kesukarelaan itu, maka terjadilah mekanisme yang seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat. Dan inilah yang mendasari neoclassical economy, di mana orang diasumsikan semuanya adalah orang-orang yang rasional dan mereka ingin memuaskan dirinya sendiri, tadi self interest. Jadi kita sudah belajar mengenai efisiensi di dalam pasar, dan itu juga kita kaitkan dengan tadi pasar persaingan sempurna. Kalau dia sempurna dengan informasi yang sempurna akan efisien, tapi kalau dia tidak sempurna informasinya, kemudian juga ada adanya eksternalitas tadi, akan membuat beberapa pihak yang juga tidak berpartisipasi di dalam market ya, dan itulah yang membuat terjadinya kegagalan pasar. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini, sampai ketemu lagi.